Wal mafrudatu utawi piro-piro salat fardhu. Al ainiyatu kang bangsa ainiyah. Al ainiyatu kang bangsa ainiyah. Maksudnya fardhu ain khamsun iku ana 5. Khamsun iku ana 5 fi kulli yaumin wa lailatin ing dalam setiap sehari semalam. Fi kulli yaumin wa lailatin ing dalam setiap sehari semalam. Maklumatun dan diketahui opo salat, opo mafrudat. Maklumatun dan diketahui opo mafrudat minad dini sangkeng agama. Minad dini sangkeng agama bidorurati kalawan jelas. Bidorurati kalawan secara terang atau secara jelas. Oleh karena itu fayakfuru mongko kufur. Fayakfuru mongko kufur jahiduha sapa wong yang mengingkari mafrudat. Jahiduha sapa wong kang mengingkari mafrudat. Wis. Sekilas penjelasannya, salat fardhu ain atau istilah kita salat maktubah sehari semalam itu jumlahnya ada 5. Jadi memakai redaksi al-mafrudat al-ainiyah. Kenapa? Karena ada juga wajib tapi bukan ain. Apa contohnya? Ya sholat jenazah. Nah, sholat jenazah. Terus di sini ada 5 yang mana pada waktu itu pada pelaksana Isra wal Mi'raj dari 50 menjadi 5. Dari 50 akhirnya ditawar menjadi 45, menjadi 40 dan seterusnya. Di sini ada sebuah sekilas penjelasannya bahwa hal itu dengan dalil dalam iananya wa dzalika li khabaris sahihaini faradallahu ala ummati lailal isra khamsina sholatan. Jadi beliau Nabi menegaskan bahwasanya pada waktu malam Isra pertama Allah Ta'ala itu mewajibkan atas umatku sebanyak 50 sholat. Falam azal uraji'uhu wa as'aluhu at-takhfifah. Cuman beliau terus komunikasi dan minta keringanan. Dari 50 akhirnya menjadi 45, menjadi 40, 35 dan seterusnya. Hatta ja'alaha khamsan fi kulli yaumin wa lailatin. Nah, sebagaimana hadis lengkapnya yang mana pada waktu itu dengan dorongan Nabi Musa. Karena Nabi Musa meyakini ya kita ini enggak mampu melaksanakan sholat yang sekian banyaknya itu. Terus jadi sholat yang wajib sehari semalam ada 5 waktu. Maksudnya ma'lumatu minadzin bidarurah. Yang sholat yang 5 tadi itu diketahui dalam agama secara darurah. Darurah di sini bukan berarti darurat dalam istilah kita enggak, tapi secara terang, secara pasti. Apa artinya? Artinya kewajiban sholat yang 5 waktu itu diketahui secara pasti, artinya secara terang. Artinya kewajiban itu tidak diketahui cuma orang tertentu, enggak. Jadi tentang wajibnya sholat duhur yang tahu bukan cuma orang yang mondok, enggak. Tentang kewajiban sholat asar yang tahu bukan cuma harus mondok, enggak. Sebagaimana wajibnya puasa Ramadan, wajibnya zakat, itu yang tahu tidak khusus kepada orang pesantren, walaupun tidak mondok. Walaupun tidak mondok, semuanya tahu yang namanya sholat duhur wajib, yang namanya sholat asar wajib, yang namanya puasa Ramadan wajib. Itu namanya minadzin bidarurah.
Sebagaimana sebaliknya yaitu tentang keharaman. Tentang keharaman minum khamr, tentang keharaman yang namanya zina, tentang keharaman mencuri, itu semua orang tahu. Tidak harus al-khawas, tidak harus orang-orang alim. Jadi pengertian minad-din bidarurah itu sudah diketahui oleh semua orang, baik khawason atau aman, baik orang-orang tertentu, orang-orang yang punya ilmu ataupun orang awam. Paham ya? Jadi keharaman mencuri semua orang tahu, keharaman durhaka pada orang tua, keharaman zina, minum khamr. Sehingga ketika ada orang yang mengingkari bahwa zuhur tidak wajib, bahwa sholat tidak wajib, bahwa puasa tidak wajib, zakat tidak wajib, maka itu bisa jadi kufur. Atau mengingkari yang namanya keharaman khamr, mengingkari yang namanya keharaman mencuri, mengingkari terhadap keharaman durhaka pada orang tua umpamanya, maka itu kufur. Kenapa? Karena sudah diketahui oleh semua kalangan. Beda halnya ketika diketahui oleh kalangan tertentu. Apa contohnya? Ilmu faraid. Nah, ini ilmu faraid memang ada di Al-Qur'an. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Satu orang laki-laki mendapat bagian atau jatah dari dua orang perempuan. Ini ada dalam Al-Qur'an. Tapi ketika mengingkari tidak menyebabkan murtad. Kenapa? Karena yang tahu cuma orang-orang yang khusus. Yang tahu ilmu faraid adalah orang-orang tertentu. Tidak semua orang tahu. Sehingga barang siapa yang mengingkari ilmu faraid seperti tadi, walaupun tercantum dalam Al-Quran, tidak menyebabkan pada murtad atau kufur. Fahamlah? Jadi itu penjelasan minad-din bid-darurah. Jadi seperti puasa, itu sudah diketahui minad-din bid-darurah. Penjelasannya seperti tadi. Penjelasannya artinya semua orang tahu, bukan orang tertentu, sebagaimana ilmu faraid. Sehingga ketika mengingkari ilmu faraid tidak sampai menyebabkan dia keluar dari Islam, karena tidak minad-din bid-darurah, artinya yang tahu cuma orang-orang tertentu. Bahkan mondok pun belum tentu tahu, apalagi tidak mondok. Nah, jelas ya?